Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Komar, tinggal di Jalan Kemuning, Tulurjo, Pare, Kediri. Usaha kami adalah di dunia pendidikan, yaitu kursus yang namanya Genta English Course, kemudian pesantren dan sekolah formal. Selama ini kita tekuni. Baru sekarang ini mulai bikin bisnis laundry dan kuliner yang baru. Jadi dan basic kami adalah memang pendidikan. Karena sejak awal kami itu bercita-cita jadi guru. Kami dari Lamongan aslinya. Terus kami merantau ke Pare ini tahun 98, Mas. 98 saya merantau, dulunya saya kursus bahasa Inggris. Karena saya itu setelah dari pondok masuk ke kuliner, ternyata saya nyimpang dari keinginan awal pengen jadi orang kaya. Tak ke kuliner saja, kalau jadi guru kan nggak kaya. Kapan kayanya? Terus akhirnya setelah 6 bulan menggeluti dunia kuliner, kami balik ke dunia pendidikan. Ternyata passion itu nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Ya, saya berangkat dengan keterbatasan. Itu alhamdulillah saya punya uang 50.000. Sehingga dengan uang 50.000 itu saya harus bertahan. Gimana caranya? Berarti saya harus kursus sambil nguli bangunan. Saya nguli bangunan, alhamdulillah nggak dapat gaji. Gaji saya adalah tempat tidur sama makan. Terus malamnya saya kursus. Dari situlah terus kemudian kami melanjutkan bagaimana saya bisa survive. Karena saya mau pulang nggak punya sawah, nggak punya apa-apa, mau ngapain, jadi sini saja. Kita mencoba mendekati pondok pesantren yang ada namanya Darul Abidin itu, kemudian saya ke sana tak kasih program bahasa Inggris. Ternyata alhamdulillah pondoknya berkembang. Tahun 2002 saya bikin namanya ABC English Course. Alhamdulillah mati. Terus kemudian buka lagi, di anak pertama saya lahir itu saya buka namanya Genta. Genta itu adalah nama yang saya peroleh dari riwayat hidup saya. Sejak SD kelas 3 saya itu dari 9 bersaudara yang saya satu-satunya laki-laki, berarti saya harus dikorbankan jadi pengembala oleh orang tua. Maka itu ada gentonya, itu kebo itu ada kan yang dari kayu lah, gelondong-gelondong. Nah itulah terus tak bikin, Genta saja, ini kenang-kenangan masa kecil dari SD sampai SMP. Terus kemudian kalau Genta terus tak otak-atik, jadi Genta itu singkatan kepanjangan adalah Golden English Training. Nah ya gitu, di otak-atik matu. Terus kita bikin. Jadi kenapa bikin itu ya, karena the power of kepepet. Jadi kita ngalir alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa bikin lembaga kursus, bisa bikin pondok pesantren, dan kami banyak pondok pesantren yang sudah kita dirikan. Untuk Hamalatul Quran Putri itu yang ada di Surabaya, ada di Jombang, ada di Kediri. Yang 4 tahun kita target anak hafal Quran cepat itu alhamdulillah sekarang 700 santri. Kalau hambatannya banyak sih. Satu, orang nggak percaya. Komar untuk di kursus itu apa bisa dilakukan? Uang kursus saja nggak lulus kok, nggak pinter kok orangnya kok. Jadi dari hambatannya hinaan, cercaan dari sekeliling. Jadi saya itu bahasa Inggris itu gara-gara saya semangat belajar bahasa Inggris, gara-gara saya dihina teman saya. Ketika saya ditanya, Komar apa fungsi simple past, saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya dibilang, Mar kamu itu udah tua, goblok lagi. Wah itu ya. Karena saya kursus bahasa Inggris di usia 30. Tapi saya tidak pernah berpikir itu semua, tapi saya punya keyakinan apa saja yang saya lakukan ini insya Allah nanti bisa besar. Jadi karena saya hanya punya yakin, believe, hanya punya keyakinan. Jadi modalnya dari mana ya? Modalnya nebeng saya. Bukan lagi saya nebeng. Ada orang punya bangunan, kemudian terus dia nggak bisa ngelola, saya yang ikut di situ. Terus kemudian kita punya, terus ada duit dikit kontrak
kontrak rumah sendiri ya itu. Jadi akhirnya dikontrakkan lagi. Jadi itu pun bayarnya harus 2 juta gitu, bayarnya sebulan, kita setiap bulan tak cicil 200. Alhamdulillah mau. Jadi kendalanya luar biasa sebenarnya Mas untuk biaya binaan cercaan, tapi karena saya yaitu tadi, saya yakin apa yang saya lakukan ini baik, dan saya terus action, nggak pernah peduli. Saya punya respon positif. Cercaan binaan itu walaupun nyakitan, tapi justru itu yang bisa membuat kita kuat. Yang kita programnya ini ada program mingguan, ada 1 minggu, 2 minggu, terus kemudian ada yang sebulan, ada 6 bulan, ada yang sampai setahun. Kita ada yang setahun, namanya diploma itu. Kalau setahun di sini itu kita bentuk karakternya, dia bisa bahasa Inggris dari 0 sampai IELTS, TOEIC, TOEFL-nya. Terus kemudian kita kasih bahasa lagi, namanya ada Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Jadi kita kasih value lagi. Kalau sebelum pandemi itu 1 bulan bisa jadi di kami itu biasanya sampai 300-400 itu kalau normal. 300-400, mentok-mentok ya sampai 600 kalau kursus dulu sebelum pandemi. Terus kemudian kalau liburan-liburan ya, kalau kita itu biasanya 1 tahun ya kita itu biasanya sampai 6 ribuan lah, 6.000 sampai 7.000 kalau sebelum pandemi, 1 tahun jumlahnya. Kalau kami alhamdulillah tidak pernah memandang teman-teman itu adalah pesaing kita, itu adalah partner. Karena dengan banyaknya orang ke Pare ini kan akhirnya dia memilih. Jadi seandainya kampung Inggris ini hanya 1-2 justru nggak laku. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Nah, kami ada kekhasan. Jadi di kita ini yang namanya kursus rasa pesantren. Ini yang kita kuatkan adalah karakternya, kedisiplinannya, keuletannya, ketangguhannya, ketanggung jawabnya. Jadi kita ke karakter, kejujurannya, semangatnya, dan semua by target. Jadi saya yakin apa yang saya punya ini adalah dibutuhkan, karena di kami tidak hanya melulu bisa bahasa Inggris. Dia harus jamaah, dia harus ngaji Quran, juga harus ngaji keagamaan yang kita kasih. Formulanya begitu. Jadi walaupun tetangga saya yang kursus di kami, berarti dia harus tinggal di asrama kami. Yang kita bangun adalah kebersamaan, kekuatan kita manajemen di sana, sehingga kami ini adalah anak-anak yang kurang beruntung dalam hidupnya. Kita coba kita kuatkan, terus kita kasih ilmunya. Nanti kalau sudah siap pinter, kita ambil jadi guru, ya kita kasih gaji. Jadi itu yang manajemen kami, manajemen kaderisasi. Kami dari kader, saya tidak pernah ngambil guru dari kursus lain, semua produk saya sendiri. Sederhana sebenarnya hidup ini. Kalau kalian kita ingin jadi orang sukses itu, yakinlah dengan apa yang kau miliki, yakinlah dengan apa yang kau lakukan, itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Harus punya keyakinan itu. So, positive thinking juga cukup juga. Nah, masih ada kekuatan yang harus kita lakukan. Apa? Allah. God is everything. Tuhan itu segala-galanya. Karena la haula wala quwata illa billah. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.